Pernah nggak sih lo marah-marah ke temen cuman gara-gara dia nggak bales chat dalam 5 menit atau lo ngerasa nggak pernah cukup dihargai, padahal semua orang udah bilang good job. Nah, itu bisa jadi bukan soal temen lo, tapi soal inner child lo yang masih nangis di pojokan. Sikat, kita bakal bahas inner child dengan cara paling asik, santai, relate, dan kadang ngakak juga. Let's go! Halo gengs, balik lagi di channel ini, tempat lo bisa healing tanpa harus beli kristal 300 ribuan. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting tapi sering banget dilewatin. Inner child. Yap, bocah kecil dalam diri lo yang kadang suka ngambek, insecure, dan tiba-tiba bikin lo overthinking jam 2 pagi. Jadi duduk manis, ambil es kopi susu lo, dan kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama. Apaan sih sebenarnya inner child itu? Jadi gini, inner child adalah bagian dari diri lo yang menyimpan semua pengalaman masa kecil. Baik yang manis kayak permen karet, atau pahit kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dia tuh kayak folder tersembunyi di komputer lo yang isinya emosi, luka lama, dan kenangan dari kecil. Contoh, lo mungkin waktu kecil pernah dimarahin cuma karena ngomong terlalu keras. Nah, pas gede lo jadi orang yang takut ngomong depan umum. Itu si inner child lo yang masih nyimpen luka dari masa kecil. Kesian bro. Nah, gimana sih cara tahu kalau inner child lo lagi nangis di dalam sana? 1. Lo gampang banget tersinggung, bahkan sama hal kecil. 2. Lo ngerasa nggak pernah cukup baik walaupun udah ngasih 1000%. 3. Lo takut ditinggalin, bahkan sama driver ojol. 4. Lo suka nge-people pleasing. Padahal dalam hati lo pengen teriak, aku juga capek woi. Kalau dari tadi lo bilang, gue banget nih. Ya, welcome. Lo nggak sendirian. Kita semua punya luka, tapi yang penting kita mau ngelihat dan ngobrol sama si kecil di dalam diri itu. Gini bro, kalau lo nggak pernah kenalan sama inner child lo, dia bakal terus ngatur lo dari belakang layar. Kayak sutradara drama Korea. Lo mikir lo dewasa dan waras, padahal keputusan lo diambil sama bocah 7 tahun yang dulu nggak pernah dikasih pilihan. Kebayang nggak tuh? Makanya penting banget buat belajar dengerin suara kecil itu. Karena lo nggak bisa nyembuhin apa yang lo tolak terus kan? Bayangin lo lagi di meeting, disuruh presentasi, terus lo panik kayak ketemu mantan pas lagi gondrong nggak mandi 2 hari. Jantung lo deg-degan, tangan lo dingin, suara lo gemeter. Padahal ini bukan masalah presentasi. Ini mungkin si kecil di dalam lo inget pas dia diketawain satu kelas waktu salah baca. Sih, lo tuh bukan cemen. Lo cuma belum ngobrol sama si kecil yang waktu itu belum ngerti gimana caranya nanganin rasa malu. Nah, sekarang bagian penting. Gimana cara ngobrol dan nyembuhin si inner child? 1. Journaling. Tulis surat buat diri lo waktu kecil. Tanyain dia kabarnya, peluk dia lewat kata-kata. Kayak, hai kecil, maaf ya dulu kamu ngerasa sendirian. 2. Visualisasi. Tutup mata, bayangin lo ketemu versi kecil dari diri lo. Ngobrol, peluk dia, bilang kalau sekarang udah aman. 3. Ngomong sama cermin. Iya, kayak orang gila dikit gak apa-apa. Tapi bilang ke diri lo cukup, lo berharga. Gak apa-apa kalau lo gak sempurna. 4. Nangis. Iya, nangis. Air mata tuh wifi-nya emosi. Kadang yang lo perlu bukan solusi tapi nangis biar emosi nyampe sinyalnya. Oke, bentar-bentar. Ada beberapa mitos yang perlu kita tepis. 1. Inner child itu cuman buat orang trauma parah. Salah besar. Semua orang punya inner child. Karena semua orang pernah jadi anak kecil. Logis kan? 2. Healing inner child itu lemah. Waduh, justru itu kekuatan bro. Ngakuin luka tuh jauh lebih kuat dari pura-pura bahagia di Instagram. 3. Gue udah dewasa. Ngapain mikirin masa kecil? Ya justru karena lo dewasa, lo punya kapasitas buat ngurusin yang kecil-kecil, termasuk si bocah dalam diri lo. Gue juga pernah ngerasa gak pantas didengerin. Dulu waktu kecil tiap ngomong selalu dibilang anak kecil mah gak usah ikut-ikutan. Jadinya gue tumbuh jadi orang yang ngerasa suara gue gak penting. Tapi setelah kenalan sama inner child gue sadar dia tuh cuman pengen didengerin. Dan makin gue dengerin dia, makin pede gue ngomong kayak gini di depan lo semua. Gengs, healing bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang ngerti kalau ada bagian dari diri lo yang masih butuh pelukan, bukan penghakiman. Jadi habis nonton ini, coba tanya ke diri lo, apa kabar ya si kecil dalam diri gue? Kalau dia bilang aku capek, ya temenin. Kalau dia bilang aku takut, ya peluk. Karena lo gak bisa jadi versi terbaik dari diri lo kalau lo ninggalin bagian lo yang paling rapuh. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, atau mungkin lo jadi pengen peluk diri lo sendiri, kasih like, share ke temen lo yang juga butuh pelukan batin, dan subscribe dong biar kita bisa tumbuh bareng-bareng. Komentar juga ya, lo paling relate sama bagian yang mana. Ingat, lo bukan rusak, lo cuma pernah luka. Dan sekarang, waktunya sembuh. See you next video, dan jangan lupa sayangin si kecil dalam diri lo. Bye!